Kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok. Di Kota Surabaya sendiri, kebijakan ini sudah mulai diterapkan dengan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar di ruang publik seperti di fasilitas umum, sekolah, dan juga di layanan kesehatan. Sekilas, kebijakan ini terlihat sebagai langkah yang positif karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat. Apalagi, isu kesehatan akibat rokok memang menjadi perhatian penting dalam kebijakan publik saat ini. Namun, di balik kebijakan tersebut ada satu kelompok yang jarang sekali dilibatkan, yaitu petani tembakau. Selama ini, perhatian lebih banyak tertuju pada perokok dan masyarakat sebagai pihak yang dilindungi, sementara pihak lain dalam rantai produksi sering luput dari perhatian pemerintah. Kami bukan target utama kebijakan ini. Kami juga bukan pihak yang mengkonsumsi rokok di ruangan publik. Tapi di sisi lain, kami adalah bagian dari sistem yang selama ini mendukung keberadaan industri tersebut. Artinya, ketika ada perubahan dalam kebijakan, kami juga berpotensi merasakan dampaknya, meskipun tidak secara langsung. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi kami dalam kebijakan ini? Dan apakah suara kami pernah benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan? Kawasan tanpa rokok atau KTR adalah kebijakan yang membatasi aktivitas merokok di berbagai ruang publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, transportasi umum, serta area pelayanan publik lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta melindungi masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia dari paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah termasuk Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menerapkan kebijakan ini. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi kepada masyarakat, penegasan aturan di berbagai fasilitas umum, hingga penerapan sanksi bagi pelanggar. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi rokok menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Namun, jika dilihat lebih jauh, implementasi kebijakan KTR masih lebih banyak berfokus pada aspek kesehatan saja. Sementara itu, aspek sosial dan ekonomi yang mungkin terdampak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Padahal, kebijakan publik pada dasarnya tidak hanya berdampak pada satu kelompok saja, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas terhadap pihak yang terlibat dalam suatu sistem. Dalam konteks ini, pihak-pihak dalam rantai produksi tembakau seperti petani juga berpotensi merasakan dampak dari kebijakan tersebut, meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi sebuah kebijakan untuk tidak hanya melihat satu sisi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Kami adalah petani tembakau. Kami berada di bagian paling awal rantai dari produksi rokok sebagai penyedia bahan baku utama. Setiap hari kami bekerja untuk menanam, merawat, dan memanen tembakau yang kemudian menjadi bagian dari industri yang lebih besar. Kami tidak membuat kebijakan, kami tidak dilibatkan dalam kebijakan, dan kami juga tidak terlibat dalam aktivitas konsumsi rokok di ruang publik. Namun, kami tetap menjadi bagian dari sistem yang selama ini berjalan dan saling terhubung. Dalam kebijakan kawasan tanpa rokok, posisi kami seringkali tidak terlihat. Pembahasan lebih banyak berfokus pada perokok dan masyarakat sebagai pihak yang dilindungi. Sementara kami yang berada di hulu produksi justru jarang menjadi bagian dari pertimbangan. Kami tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, meskipun kami memiliki kepentingan terhadap dampak yang mungkin terjadi. Padahal, setiap perubahan kebijakan, sekecil apapun itu, pasti berpengaruh pada keberlanjutan mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Karena itu, kami termasuk dalam kategori stakeholder laten, yaitu pihak yang memiliki kepentingan tetapi kurang mendapat perhatian dalam proses kebijakan. Posisi ini membuat kami cenderung pasif dalam proses advokasi, bukan karena kami tidak peduli, tapi karena keterbatasan akses, informasi, dan juga ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kami seringkali hanya menerima hasil dari kebijakan tanpa memiliki kesempatan untuk menyampaikan kondisi kami secara langsung kepada pemerintah. Padahal, sebagai bagian dari sistem, kami juga memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan kami. Karena bagi kami, kebijakan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keberlangsungan hidup. Jadi kalau aktivitas merokok dibatasi, penjualan rokok juga menurun ya? Iya dong, kalau konsumsi turun, produksi rokok juga ikut turun. Berarti permintaan tembakau juga bisa berkurang ya? Betul banget, dan itu berdampak langsung ke kita sebagai petani tembakau. Berarti harga rokok bakal menurun juga ya? Dan itu mempengaruhi pendapatan petani loh.
Jadi kesejahteraan petani juga bisa terancam dong, apalagi kalau itu semua masih bergantung sama tembakau. Kebijakan yang baik bukan hanya yang melindungi kesehatan, tetapi juga memikirkan dampak sosial dan ekonomi. Kami tidak menolak KTR, tapi kami hanya meminta untuk pembuatan kebijakan yang lebih adil ke depannya. Karena setiap kebijakan memiliki dampak yang lebih luas.